Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiro dengan NIM 88012100014. Saya dari jurusan D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dokumentasi keperawatan. Nah, yang mana nantinya di dalam video ini saya akan sedikit mereview kembali materinya dan sedikit akan menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut. Semoga bermanfaat. Happy watching. Nah, pasti kalian udah gak asing ya yang namanya dokumentasi dan keperawatan. Saya hanya sedikit spill yaitu mengenai dokumentasi dan keperawatan. Jadi dokumentasi itu adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang. Sedangkan keperawatan sendiri adalah pelayanan profesional berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, dan spiritual kompresif yang ditunjukkan kepada individu, kelompok, dan masyarakat baik sakit maupun sehat dan yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Nah, tadi kan mengenai dokumentasi dan keperawatan. Nah, di sini saya akan sedikit untuk menjelaskan definisi dari dokumentasi keperawatan itu sendiri. Apa sih dokumentasi keperawatan itu? Nah, jadi dokumentasi keperawatan itu adalah suatu dokumen atau catatan yang berisi data tentang keadaan pasien yang dilihat tidak saja dari tingkat kesakitan, akan tetapi juga dilihat dari jenis, kualitas, dan kuantitas dari layanan yang telah diberikan perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien. Nah, tadi kan udah tahu ya apa itu arti dari dokumentasi keperawatan. Sekarang itu adalah tujuan dari dokumentasi keperawatan itu sendiri untuk apa? Jadi tujuannya itu adalah sebagai bukti kualitas asuhan keperawatan dan sebagai bukti aplikasi standar praktik keperawatan dan masih banyak lagi. Setelah tujuan tersebut, yaitu ada prinsip-prinsip dari dokumentasi keperawatan ini. Yang pertama yaitu dokumentasi hanya dibuat oleh orang yang melakukan tindakan atau mengobservasi langsung klien. Terus dokumentasi ini harus dibuat segera mungkin. Tersedianya format dalam praktik dokumentasi dan masih banyak lagi. Nah, dalam pendokumentasian keperawatan ini ada beberapa model yang bisa diterapkan. Ya, yang pertama itu ada model FOR atau model pendokumentasian Problem Oriented Record. Yang kedua itu ada model SOR atau model pendokumentasian Search Oriented Record. Nah, selanjutnya ada model CBA atau model pendokumentasian Sorting by Exception. Selanjutnya ada model PIE atau model pendokumentasian Problem Intervention and Evaluation. Selanjutnya ada model pendokumentasian Focus atau Process Oriented System. Jadi saya akan mereview kembali, mengulang kembali materi atau kesimpulan dari materi apa sih itu model pendokumentasian CBA, PIE, fokus, dan ada juga dokumentasi keperawatan dengan kode. Sekarang saya akan sedikit spill apa itu model pendokumentasian CBA atau model pendokumentasian Sorting by Exception. Jadi model pendokumentasian ini hanya mencatat secara naratif hasil pengkajian yang menyimpang dari data normal atau standar yang ada. Nah, di sini itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada lembar alur atau flow sheet, yang kedua itu ada pencatatan dilaksanakan berdasarkan standar statistik, yang ketiga itu ada format dokumentasi diletakkan di tempat tidur klien.
Baik, dalam pendokumentasian CBA ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu yaitu tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Data yang tidak normal nampak jelas sehingga mudah ditandai dan dipahami. Data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. Pencatatan lebih fokus dan duplikasi dapat dihindari. Begitupun kerugiannya, yaitu dokumentasi sangat tergantung pada checklist. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Hasil pengamatan rutin sering diabaikan. Adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan, tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain. Dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Nah, selanjutnya yaitu ada model pendokumentasian PIE atau Problem Intervention and Evaluation. Sistem dokumentasi ini menggunakan pendekatan orientasi proses dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosa keperawatan. Model pendokumentasian PI ini juga ada kerugian dan keuntungannya, yaitu keuntungannya itu memungkinkan penggunaan proses keperawatan, rencana tindakan dan catatan perkembangan dapat dihubungkan, memungkinkan pemberian asuhan keperawatan yang kontinu karena secara jelas mengidentifikasi masalah klien dan intervensi keperawatan. Adapun kerugiannya yaitu tidak dapat dipergunakan untuk mencatat pada semua ilmu, pembatasan rencana tindakan yang tidak aplikatif untuk beberapa situasi keperawatan. Nah, selanjutnya yaitu ada model pendokumentasian dengan fokus atau process oriented system. Jadi, pencatatan model fokus ini menggunakan suatu proses pencatatan yang memfokuskan pada keluhan klien. Dokumentasi ini digunakan untuk mengorganisir dokumentasi asuhan keperawatan. Di sini juga pada pendokumentasian fokus ini menggunakan format DAR. DAR itu yaitu D itu data. Data itu berisi tentang data subjektif yang mendukung dokumentasi fokus, yaitu yang kedua ada action. Action itu merupakan tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian atau evaluasi keadaan klien. R itu ada respon. Respon itu adalah menyediakan keadaan respon klien terhadap tindakan medis atau keperawatan. Pendokumentasian fokus juga yaitu ada kerugian dan keuntungannya. Keuntungannya itu yaitu istilah fokus lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah problem. Pernyataan fokus pada tingkat yang tinggi adalah diagnosa keperawatan. Fokus dengan DAR adalah fleksibel dan menyediakan kunci dan pedoman pencatatan diagnosa keperawatan. Waktu lebih singkat tanpa harus menuliskan pada beberapa bagian pada format. Dan kerugiannya yaitu penggunaan pencatatan action dapat membingungkan, khususnya tindakan yang akan atau yang telah dilaksanakan. Penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi keperawatan dengan kode atau Coded Nursing Documentation atau disebut juga CND. Jadi dokumentasi ini adalah dokumentasi menggunakan sistem komputer di mana catatan keperawatan yang terlihat hanya kode saja. Kode sendiri berdasarkan standar asuhan keperawatan yang telah dirumuskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.